Halo Sobat Sketsa, kembali lagi di Sketsa Podcast. Di episode 8 kali ini, aku, Mikda, akan membersamai teman-teman semua untuk membahas suatu topik yang aku yakin teman-teman semua sudah akrab dan sudah familiar dengan topik tersebut. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence, yang mana kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait apakah AI ini memberikan kesempatan bagi kita yang hidup di zaman saat ini, atau bahkan malah memberikan tantangan bagi kita sebagai generasi saat ini gitu. Nah, teman-teman semua, di sini aku nggak sendiri, aku bersama salah satu narasumber kita yang tentunya akan dengan senang hati membagikan pengalaman serta pengetahuannya terkait Artificial Intelligence ini. Mungkin kakak bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan ya, aku Atala Sani Setiaji, biasa dipanggil Atala, dari Prodi Informatika Unsud Angkatan 23. Angkatan 23 ya Kak. Tadi jauh-jauh dari PBG sampai sini ya Kak, berarti. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya saat ini apa Kak selain kuliah gitu? Oke, mungkin sih sekarang karena udah jadi cutting sih ya. Sekarang saya jadi asisten praktikum untuk praktikan dari teknik komputer, itu jurusan baru di Unsud, dan juga jadi pengurus himpunan mahasiswa informatika Unsud, dan juga saya aktif juga di UKM SRT UKM Pusat Sudirman Robotic Team sebagai tim teknis di sana, programmer. Oh, kalau yang di Hima tadi sebagai apa Kak, kalau boleh tahu nih? Sebagai staf divisi keilmuan dan teknologi. Oh gitu, jadi sangat menggambarkan anak teknik informatika nih teman-teman. Kalau jurusan teknik komputer tadi kan baru ya Kak jurusannya, itu peminatnya sudah banyak Kak atau gimana? Mungkin ini kan angkatan pertama ya, untuk angkatan pertama sendiri memang kuotanya masih sedikit. Dari sekarang sendiri totalnya itu ada sekitar 69 anak. Oke, jadi di sini aku mau tanya-tanya mungkin ke Kak Atala tentang seputar Artificial Intelligence gitu ya Kak. Nah, terkait eksistensi AI saat ini yang bisa dibilang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu Kak. Aku pengen tahu nih bagaimana pendapat Kakak atau pandangan Kakak terhadap eksistensi AI saat ini gitu. Oke, jadi dengan adanya AI sekarang yang lebih ramah ke ranah publik, itu bukan cuma ke ranah akademisi ataupun ranah teknis saja. Nah, tentunya kita itu bisa memanfaatkan dengan baik ya, karena kan sebelumnya AI sendiri kan hanya bisa dimanfaatkan oleh para akademisi dan juga para peneliti di lingkup penelitian. Sedangkan sekarang dengan adanya ChatGPT dan juga aplikasi lainnya, itu bisa kita manfaatkan dengan baik gitu. Kita manfaatkan dengan simple gitu loh, dengan bukan yang membutuhkan komputer yang tinggi atau bagaimana gitu. Dengan HP saja pun cukup gitu. Oh, jadi memang tujuan dibuatnya AI secara umum ini untuk supaya kita juga bisa menikmatinya gitu ya Kak? Betul sekali. Cuma dari kalangan teknisi gitu. Begitu teman-teman. Untuk yang selanjutnya nih Kak, selama Kakak menjadi mahasiswa nih, Kak Atala pernah nggak sih memakai AI untuk membantu mengerjakan tugas atau pekerjaan lain gitu Kak? Dan kalau pernah mungkin bisa diceritakan pengalaman atau manfaat yang Kakak rasakan selama memakai atau menggunakan AI tersebut gitu. Oke, mungkin yang paling dasar ya seperti mengerjakan tugas tadi ya, mungkin tugas-tugas yang lebih ke pengertian gitu ya, pengertian tentang apa, karena kan saya kan di teknik kan banyak hitungannya juga, tapi beberapa kali juga ada tentang memberikan pengertian definisi atau apa, itu kadang juga saya menggunakan AI gitu sebagai partner belajar dan juga partner mungkin mengerjakan tugas. Nah, selain itu saya juga tertarik bukan hanya menggunakan AI tapi juga dalam pengembangan AI. Saya beberapa kali juga mengikuti lomba seperti data science, yang mana tujuannya itu memprediksi output dari sebuah data yang dilatih atau di-training menggunakan model AI seperti ya jaringan saraf tiruan, neural network gitu, dan lain-lainnya. Nah, itu agar bisa sesuai dengan prediksi aslinya gitu loh. Begitu. Kebetulan karena saya mengikuti UKM SRT juga, saya juga memanfaatkan AI tersebut, model AI yang udah ada itu saya manfaatkan untuk keperluan robotik gitu, jadi bisa mendeteksi objek gitu. Oh, jadi emang AI ini sangat membantu ya Kak untuk Kakak sendiri gitu. Nah, itu teman-teman, mungkin Sobat Sketsa semua juga sudah merasakan manfaat dari adanya AI tersebut untuk mengerjakan tugas atau membantu pekerjaan yang lain. Pada intinya AI ini juga
kita tidak bisa memungkiri kalau AI ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita gitu ya Kak. Karena kita udah bahas manfaat nih Kak, tentu kan sebuah teknologi juga kadang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya begitu ya Kak. Kalau selama Kak Atala memakai AI sendiri ini pernah tidak merasakan kayak dampak negatifnya gitu dari menggunakan AI tersebut? Oke, mungkin ini masalah untuk yang general ya, semua orang sering ngalami itu. Yang saya lihat mereka itu menimbulkan ketergantungan gitu ya. Jadi setiap ada tugas itu mereka langsung kopas di AI, terus juga kopas pertanyaannya, terus kopas jawabannya gitu. Nah, mereka tuh nggak menggunakan AI sebagai partner belajar gitu loh. Padahal itu AI itu tools yang powerful untuk kalian sebagai teman belajar gitu. Nah, dengan itu juga yaitu kebanyakan langsung kopas jawaban dan nggak memahami gitu loh, memahami inti dari materi tersebut ataupun pertanyaan tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau memanfaatkan teknologi dan baik itu, kita nggak bisa sepenuhnya bergantung gitu ya Kak kepada alat tersebut gitu. Nah begitu ya teman-teman, selain AI ini ternyata memberikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan tugas atau melakukan hal-hal yang lain, untuk menyelesaikan hal-hal yang lain. Ternyata AI ini juga memiliki dampak negatif, salah satunya yang disebutkan Kak Atala tadi, yaitu menjadikan kita ketergantungan kepada AI tersebut. Nah, karena tadi kan sudah disebutkan kalau AI menyebabkan ketergantungan. Kira-kira dari Kak Atala sendiri ada nggak sih tips atau trik untuk mahasiswa khususnya supaya mahasiswa itu tetap rajin belajar meskipun dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh si AI ini gitu? Oke, jadi jadikan AI sebagai partner aja, sekedar partner yang bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi jangan sampai ketergantungan, jadikan mereka sebagai partner belajar gitu. Jadi yang saya sering lakukan, misalnya ada materi yang emang biasanya kurang lengkap dari dosen, memberikannya kurang lengkap, kurang detail, itu saya pakai AI untuk memberikan insight baru gitu, wawasan baru, dan juga biasanya dengan prom atau perintahnya kan kita ada tahu ya tips and trick dari cara memberikan perintah ke ChatGPT. Nah itu kita juga harus belajar dengan itu dengan baik ya. Jadi jangan cuma asal memberikan perintah gitu, kita juga AI kan pasti lebih paham konteks kalau kita memberikan konteksnya lebih lanjut gitu ya. Nah intinya itu, jadi dari teman-teman juga jangan asal, intinya itu kesalahan yang fatal itu cuma kopas, tidak dijadikan partner belajar. Dan dengan adanya AI juga jangan cuma bergantung ke teknologi AI sendiri, namun juga tetaplah bersosialisasi dengan para ahli gitu. Dengan adanya para ahli kan mereka bukan cuma pengetahuan secara textbook, jadi yang cuma saklek ada di buku gitu loh, karena AI kan belajar dari data-data yang ada di buku gitu. Nah dengan orang yang ahli kan pasti akan dapat insight yang lebih luas gitu, yang lebih bagus, yang lebih emang berpengalaman dan bagus gitu lah. Oh ya, berarti itu tadi ya teman-teman tips dari Kak Atala. Yang pertama menjadikan AI sebagai partner belajar, dan yang kedua jangan lupa untuk tetap bersosialisasi atau bertanya kepada yang ahli, karena kadang itu kita memang kadang suka muncul ide ketika habis dijelaskan secara langsung gitu ya Kak. Betul, ide-ide baru sering bermunculan gitu. Nah untuk selanjutnya nih Kak, karena AI ini kan sudah sangat canggih ya Kak, dan saya juga pernah dengar AI ini bisa menggantikan tugas manusia seperti di voice over atau desain grafis atau bahkan untuk keperluan seperti transkrip naskah gitu Kak. Nah menurut Kakak atau tips dari Kakak nih, apa sih keterampilan yang sekiranya perlu ditingkatkan oleh generasi atau pemuda saat ini supaya bisa bersaing di dunia pekerjaan, mengingat AI sendiri sudah mampu mengerjakan tugas manusia gitu? Oke, sebenarnya memang betul sekali ya, AI bisa mengerjakan beberapa tugas manusia yang bisa dibilang repetitif atau bisa diotomatisasi gitu ya. Nah, contohnya seperti voice over tadi, mungkin menggambar tadi. Nah, saran saya sih sebagai orang-orang yang mau baik soshum ataupun saintek itu tetap kembangkan critical thinking dan juga problem solving, karena AI itu masih belum bisa menciptakan sesuatu gitu. Mereka tuh masih belum bisa inovatif, mereka tuh hanya bekerja di dalam atau mereka hanya menghasilkan suatu kata atau kalimat itu hanya berdasarkan data yang sudah ada, data yang sebelumnya ada. Jadi kalau misalnya kita menyuruh AI untuk membuat sebuah inovasi seperti Elman, itu saya pernah ya untuk mengembangkan ide PKM gitu ya. Nah kemudian saya cari tiap ide-idenya, semuanya udah ada di Google. Jadi emang mereka tuh training dari data yang udah ada. Nah intinya innovative thinking dan juga critical thinking itu sangat perlu. Dan
yang tentunya diperlukan itu hard skill. Nah, ya. Ya. Jadi baik sosum ataupun saintek itu perlu mengembangkan hard skill yang emang ya kita carilah ya pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI dan mungkin bisa kita hindari ataupun kita kembangkan sebagai yang lebih advance atau lebih susah gitu. Jadi AI itu nggak bisa menggantikan pekerjaan kita gitu loh. Oke. Nah, itu teman-teman, tadi Kak Tala sudah bilang kalau kita tentu saja harus meningkatkan soft skill maupun hard skill kita, terutama buat problem solving, terus inovatif dan critical thinking gitu teman-teman. Karena pada dasarnya AI ini dibuat bukan untuk menggantikan pekerjaan manusia, tapi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Iya begitu. Kita udah nggak kerasa kita udah lama atau udah banyak ngobrol-ngobrol tentang artificial intelligence ini nih sama Kak Atala. Untuk mengakhiri atau sebelum kita menutup obrolan kita hari ini, mungkin ada pesan atau closing statement dari Kak Atala buat teman-teman sketsa atau sobat sketsa di rumah nih. Oke, mungkin untuk pesan-pesan terhadap para pendengar dan nonton ya. Saya harap sih dengan adanya AI yang lebih bisa diakses oleh publik, dengan adanya aplikasi yang lebih diaksesibel gitu seperti ChatGPT dan juga Gemini gitu, bisa dimanfaatkan dengan bijak dan jangan sampai menimbulkan ketergantungan. Tetaplah kalian mengembangkan hard skill dan juga soft skill kalian, tetaplah kalian nongkrong ataupun ikut organisasi dan juga hima atau apapun itu yang positif gitu ya. Dan juga jangan sampai kalian ketergantungan, tetaplah kalian kembangkan critical thinking kalian, innovative thinking dan juga problem solving kalian, karena masih banyak kok hal yang bisa kalian lakukan yang AI itu nggak bisa lakukan. Jadi jangan sampai takut, jangan sampai paranoid, tetaplah kembangkan hard skill kalian agar nanti jangan sampai kalian tergantikan oleh AI itu. Nah begitu ya teman-teman pesan dari Kak Atala untuk kita semua terkait dalam penggunaan AI tersebut. Dan aku rasa obrolan kita hari ini sangat seru karena kita membahas topik yang sangat dekat dengan kita, dan tentunya kita tadi telah membahas tentang manfaat, dampak negatif, bahkan ada tips dan trik dari Kak Atala sendiri gitu. Nah, sebelum aku mengakhiri sesi obrolan di episode 8 kali ini, aku mau berterima kasih banyak kepada Kak Atala yang sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya terkait AI ini. Dan juga di sini aku berterima kasih juga kepada sobat sketsa yang sudah menyaksikan episode 8 kali ini. Harapannya setelah kita ngobrol banyak tentang artificial intelligence kali ini, kita bisa mengambil manfaat dari obrolan tersebut dan selalu mengingat bahwa AI ini diciptakan sebagai sebuah kemajuan teknologi yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan, bukan untuk menggantikan tugas kita sebagai manusia. Oke teman-teman semua, karena kita sudah banyak mengobrol hari ini, sebelum kita tutup acara kali ini, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di episode 9 atau episode selanjutnya. Aku Migda pamit undur diri, jangan lupa like, comment, subscribe, and share episode 8 kali ini teman-teman semua.